What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan membawakan lagi satu cerita yang sangat menarik banget, dan lagi-lagi di request banyak banget yang minta gue buat cerita kasus ini nih. Memang kasus ini tuh udah cukup lama, terjadi 2016, dimana tenggelamnya kapal Sewol. Pasti sebagian dari kalian udah ada yang tahu kisah ini, tapi gue akan coba buat menceritakan lagi kisah ini lebih detailnya bagaimana. Soalnya setelah gue cari tahu, kasus ini tuh sangat menarik banget, banyak banget yang detail-detail kecil, yang korbannya ini memang banyak, jadi cerita-cerita side story-nya itu banyak banget. Tapi di sini gue bakal coba bawain buat kalian dari kronologinya, terus dari konspirasinya, teori bagaimana tenggelamnya kapal ini juga, terus ada juga beberapa cerita dari para korban dari kapal Sewol ini. Nah, memang kasus ini juga sangat menarik banget karena di dalam kasus ini tuh banyak banget keanehannya. Salah satunya tuh contohnya kayak orang-orangnya tuh pada disuruh tetap di sana, terus pertolongan juga telat banget datang. Abis itu yang menariknya banget adalah kru kapalnya, bahkan kapten kapalnya ini menjadi orang yang pertama kali meninggalkan kapal Sewol yang sedang tenggelam. Apakah benar kapal ini sengaja ditenggelamkan oleh krunya dan kaptennya? Nanti coba bakal gue bahas ya. So, sebelum gue bahas kasus ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian ini. Tinggal klik tombol subscribe-nya, habis itu klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel gue. So, kita langsung aja ngebahas kasus tenggelamnya kapal Sewol ini. Nah, kecelakaan kapal feri MV Sewol terjadi pada tanggal 16 April 2014. Jadi udah sekitar 6 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kasus ini tuh belum bisa diungkap. Nah, sebenarnya kapal Sewol ini tujuan awalnya adalah dari Incheon menuju Pulau Jeju. Penumpang kapal Sewol ketika kejadian ini terjadi berisi 476 orang. Jadi luar biasa banyak banget ya. Dan kalau kita lihat foto kapal Sewol yang ini nih, luar biasa gede banget nih kapal Sewol. Memang ini adalah sebuah kapal feri, jadi penumpangnya itu banyak banget dan kargonya itu juga luar biasa banyak banget pada waktu itu. Nah, rencananya pada waktu itu pas kecelakaan ini terjadinya pada pagi hari, yaitu pukul 8.40. Tapi pada pagi hari itu sebenarnya diceritakan keadaannya tuh kelihatannya sangat normal banget, dan sarapan pada pagi hari itu juga baru banget dihidangin. Jadi kebanyakan isi dari kapal ini ada yang lagi tidur, ada juga yang lagi foto-foto di depan kapalnya ini, ada juga yang sedang lagi makan. Tapi tiba-tiba pada satu kejadian 8.49 di mana tiba-tiba ini kapal ini tiba-tiba kayak belok dengan tikungan yang sangat tajam sekali, dan seketika itu juga akhirnya kapal Sewol ini akhirnya miring ke samping gitu, seperti terjatuh atau tergulir ke arah kiri. Anehnya, ketika kecelakaan ini terjadi membutuhkan waktu 100 menit hingga kapal Sewol ini benar-benar tenggelam. Tapi di situ juga dimana para penumpangnya yang kebanyakan murid dari satu sekolah diminta untuk tetap di dalam perahu ini, di dalam kapal Sewol ini. Jadi memang insting seorang murid atau yang masih remaja ini yang mengikuti peraturan gitu. Nah, kalau kita lihat video ini, kita bisa melihat keadaan di dalam kapal Sewol. Jadi di situ ada yang sempat ngerekam juga murid-murid di situ. Memang mereka itu disuruh untuk tetap diam di dalam kapal itu dan hingga pertolongan itu tiba. Tapi dari video ini juga kita bisa melihat masih ada yang mengira mungkin pertolongan akan datang. Jadi mereka itu masih sempat bercanda, ada yang juga masih ketawa. Tapi nggak sedikit juga ada yang udah panik dan sedih dan mengatakan sepertinya ini hari terakhir mereka nih. Mereka meminta maaf kepada kedua orang tuanya, dan di situ rupanya memang menjadi hari terakhir dari mereka yang kebanyakan tinggal atau tetap diam di dalam kapal Sewol yang sedang tenggelam. Dan akhirnya setelah 100 menit berlalu, tepatnya pada pukul 10.25, akhirnya kapal Sewol ini tenggelam seutuhnya. Dan setelah kejadian ini juga diketahui bahwa korbannya itu 304 orang, di mana 5 orangnya ini sampai sekarang, sampai detik ini belum bisa ditemukan. Jadi memang di situ kejadiannya murid-murid dari satu sekolah di Korea ini menjadi korban dari kejadian ini. Jadi banyak banget korbannya ya.
Setelah diselidiki, banyak yang menduga kalau tenggelamnya kapal Seoul ini sepertinya disengaja, soalnya ada satu belokan tajam yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi dilakukan. Nah, setelah kejadian ini juga, setelah diselidiki pada waktu itu, ada satu hal yang sangat membuat orang menjadi penasaran, yaitu kenapa AIS dari kapal Seoul ini tidak tercatat. Jadi AIS itu memang seperti GPS di dalam perahu. Jadi kalau misalnya AIS kapal Seoul ini tidak tercatat, bisa dibilang letak dari kapal Seoul ini tidak diketahui. Jadi memang cara kerja dari alat AIS ini cukup unik, di mana AIS dari kapal Seoul ini akan mengirimkan signal kepada server. Nah, ketika itu servernya ini down sehingga nggak mencatat di mana letak dari kapal Seoul ini. Nah, hingga sekarang bagaimana server ini bisa down, kenapa server ini bisa down, nggak diketahui sampai detik sekarang nih. Tapi yang diketahui pada waktu itu setelah kejadian ini, akhirnya pemerintah memberikan satu data letak dari kapal Seoul ini yang memberikan satu catatan di mana memang terjadi belokan yang cukup tajam. Tapi di sini yang dikasih pemerintah sih dari arah GPS-nya itu letaknya ini memberikan tikungan yang cukup mulus, jadi kayak ngedrift gitu loh. Tapi 2 bulan kemudian ada satu catatan dari militer Korea, militer angkatan laut, yang memberikan satu radar catatan kapal Seoul yang mereka tangkap nih. Nah, di sini ada cukup beberapa perbedaan di mana sebelum kapal Seoul ini jatuh atau kecelakaan atau melakukan belokan tiba-tiba itu, mereka sempat melakukan gerakan yang cukup aneh, yaitu gerakan zigzag gitu, jadi nggak mulus ngedrift. Nah, ketika mereka melakukan belokan tajam juga, mereka nggak memberikan hook tajam gitu loh, tapi ada beberapa tikungan-tikungan kecil sampai akhirnya mereka ini jatuh atau kecelakaan tergulir gitu. Nah, tapi uniknya setelah kasus ini diselidiki lebih lanjut lagi, ada beberapa bukti dari dokumentasi satu kapal, yaitu ada satu kapal Durak yang menyaksikan kejadian tenggelamnya kapal Seoul ini secara langsung. Jadi memang kebetulan pada waktu itu kapal Dura ini berada tepat beberapa kilometer dari kapal Seoul ini. Jadi si kapten dari kapal Dura ini menyaksikan langsung terjadinya kecelakaan itu. Nah, pada waktu itu dia memberikan kesaksian di mana sepertinya kapal Seoul ini tuh nggak berada di titik yang diberikan oleh pemerintah dan militer. Nah, mereka memberitahu kalau letak kapal Seoul ini lebih ke arah satu pulau gitu. Jadi kapal Seoul ini dekat dengan satu pulau, dan ketika dicocokkan, ketika disamakan, memang sepertinya kapal Seoul ini berada di situ. Dan ketika data dari pemerintah itu tidak diambil, tapi yang diambil dari data militer, coba dipindahkan dari kesaksian si kapal Dura ini, kapten kapal Dura, tiba-tiba match gitu. Kenapa bisa match? Dan ini adalah hal yang sangat unik banget. Jadi kalau misalnya kita ambil kesaksian dari kapten kapal Dura ini dengan data AIS dari militer Korea itu, kita tarikkan menjadi satu benang, rupanya kita bisa melihat kalau sepertinya kapal Seoul ini menabrak laut dangkal. Jadi ya kalau kita lihat sesuai gerakannya ini, ada beberapa bagian laut dangkal yang karangnya ini sedikit rusak gitu. Jadi yang diperkirakan yang ditabrak oleh kapal Seoul. Jadi kalau kita perhatikan juga dari kapal Seoul ini, rupanya jangkar dari perahu kapal Seoul ini hilang di sebelah bagian kirinya ini. Jadi kalau kita menduga-duga dari teori ini, sepertinya jangkar dari kapal Seoul ini nyangkut di laut yang dangkal, kemudian nyeret dan memberikan benturan beberapa kali. Jadi gerakannya juga itu menjadi zigzag, dan akhirnya benar-benar nyangkut 100% sehingga membuat kapal Seoul ini ngesot gitu, atau bisa dibilang kapal Seoul ini melakukan tikungan yang tiba-tiba dan sangat tajam seperti itu. Karena sudah dicari tahu juga sebenarnya kapal Seoul ini nggak mampu untuk melakukan tikungan setajam itu kalau bukan dari jangkar kapal yang tersangkut ini. Jadi kayak dia ketarik sama jangkar kapalnya ini loh. Jadi akhirnya dia itu tergulir dan jatuh. Tapi ini memang masih menjadi satu teori, masih belum diakui oleh pemerintahan Korea. Tapi bisa dibilang teori satu ini yang dipercayai oleh masyarakat Korea, karena memang kesaksian dari kapten kapal Dura ini telah dicocokkan oleh korban yang berhasil selamat dari kapal Seoul itu, dan mereka juga merasakan hal yang sama, di mana mereka sebelum kejadiannya kapal
Seoul ini tenggelam, mereka itu merasakan ada benturan di bagian depan sebelah kiri kapal Seoul ini. Jadi ya sepertinya memang menabrak lautan dangkal dari perairan itu. Tapi seperti yang gue bilang tadi, ini masih menjadi satu teori yang tidak diakui oleh pemerintahan Korea. Pemerintahan Korea sendiri mengatakan kalau tenggelamnya kapal Seoul ini karena kelebihan muatan. Memang pada waktu itu kapal Seoul sempat dimodifikasi oleh pemiliknya sehingga membawa muatan yang lebih dari 3 kali lipatnya. Jadi dia harusnya itu cuma bisa membawa sekitar 900 tonan, tapi pada waktu itu pada detik kecelakaan kapal Seoul ini dia membawa 3.600 ton kargo. Jadi memang bawaannya ini terlalu banyak. Menurut pemerintahan Korea sih itu penyebab tenggelamnya kapal Seoul. Nah sekarang setelah gue ngebahas kronologi dari tenggelamnya kapal Seoul ini dan kemungkinan yang membuat kapal Seoul ini tenggelam, gue akan menceritakan juga keanehan-keanehan yang ditangkap oleh beberapa orang atau dirasakan oleh beberapa orang juga dari tenggelamnya kapal Seoul ini. Yang pertama, ketika tenggelamnya kapal Seoul ini, anehnya semua media Korea itu mengatakan kalau seluruh penumpang dari kapal Seoul ini telah dievakuasi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari rekaman evakuasi kapal Seoul ini, kayak nggak terjadi apa-apa gitu, kayak semua penumpangnya nggak ada. Perahu-perahu evakuasi juga cuma mengelilingi kapal Seoul ini. Jadi kayak bener-bener nggak ada lakukan tindakan penyelamatan pada waktu itu. Padahal pemerintahan Korea sendiri pada kejadian ini mengatakan telah menurunkan orang untuk menyelamatkan kapal Seoul ini sebanyak 720 penyelamat, 261 kapal, dan 35 helikopter. Nah kalau kita ngeliat jumlah-jumlah yang seperti itu, seharusnya sih di media-media itu kelihatan dong banyak banget gitu. Harusnya ada kapal-kapal di sekitar kapal Seoul yang sedang tenggelam ini, ada helikopter yang berlewatan, tapi yang ditangkap oleh media TV sih pada waktu itu kelihatannya nggak sebanyak itu. Dan anehnya juga ketika tenggelamnya kapal Seoul ini dianggap pemerintahan Korea itu lepas tangan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada waktu itu presiden dari Korea Selatan ini tidak dilihat atau tidak muncul di publik selama 9 jam. Jadi ketika kapal Seoul ini tenggelam jam 8 hingga sampai jam 5 dia baru muncul gitu. Kemana aja pemerintahan Korea? Banyak yang percaya semua ini dilakukan, media juga mengatakan sudah diselamatkan semua penumpangnya ini agar tidak ada tekanan untuk pemerintahan Korea melakukan hal yang lebih. Nah itu keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua, kayak yang udah gue bilang kepada kalian, ketika kapal Seoul ini tenggelam, mayoritas membawa murid dari satu sekolahan Korea dan mereka itu diminta untuk tetap tenang dan diam di dalam kapal Seoul yang sedang tenggelam. Sedangkan 5 orang pertama yang diselamatkan dari kapal Seoul ini, 3 diantaranya adalah kru kapal Seoul. Jadi kenapa para penumpang diminta untuk diam, sedangkan kru kapal Seoul ini malah menjadi orang yang pertama diselamatkan atau dievakuasi dari tenggelamnya kapal Seoul ini. Dan dari kejadian ini juga kita mengetahui butuh waktu 100 menit untuk tenggelamnya kapal Seoul ini secara 100%. Dan menurut penelitian, kalau dilakukan evakuasi atau diminta para penumpang untuk keluar dari kapal ini, cuma dibutuhkan waktu 6 menit hingga seluruh penumpang yang ada di dalam kapal Seoul ini terjun ke arah laut bebas. Nah dari penjelasan ini sebenarnya kapten kapal Seoul telah menjelaskan, dia mengatakan agar seluruh penumpang itu tetap di kapal supaya mereka ini tidak terbawa arus bawah laut. Jadi memang pada waktu itu menurut kapten kapal Seoul ini, mereka itu sedang berlayar di perairan atau laut yang arus bawah lautnya itu sangat besar. Jadi kalau kita lihat di atas itu nggak kelihatan arus yang besar, tapi kalau di bawah lautnya ini, di dalam lautnya ini arusnya tuh sangat besar, bisa terseret kalau misalnya kita loncat ke laut itu gitu. Jadi dia menyarankan agar tetap diam di dalam kapal Seoul. Tapi setelah dicari tahu dan diinterview korban-korban yang selamat dari tenggelamnya kapal Seoul ini, uniknya dia mengatakan pada awalnya memang dia mengikuti instruksi dari kapten, dia tetap diam di dalam kapal Seoul itu hingga di mana satu titik dia melihat di jendela kapalnya ini udah air tuh udah naik ke atas. Jadi dia udah melihat perahunya ini sudah mulai tenggelam gitu. Dan pada waktu itu dia juga merasakan sudah
udah ada beberapa air yang masuk ke dalam kabin kapal yang dia diem ini. Dan pada waktu itu dia berpikir kalau dia nggak bergerak, dia sepertinya akan ya udah lewat gitu. Jadi akhirnya dia berinisiatif untuk bergerak, untuk mengikuti pemikiran dia untuk menyelamatkan dirinya dan akhirnya dia itu keluar gitu. Dan ketika dia keluar, dia melihat kalau kapalnya ini sudah nyaris tenggelam seutuhnya. Dia langsung loncat ke arah lautan gitu. Jadi menurut faktanya juga memang orang-orang yang 100 orang yang selamat dari kapal Seoul ini, 100 orang lebih itu, rupanya kebanyakan adalah orang yang memberanikan diri untuk terjun ke laut bebas. Dan faktanya mereka nggak bisa tenggelam. Kenapa mereka nggak terbawa arus bawah laut? Karena mereka itu memakai rompi pelampung. Jadi kenapa seorang kapten yang harusnya itu memiliki pengalaman dan memiliki cara untuk menyelamatkan diri, nggak berpikir kalau mereka itu sudah menggunakan pelampung seharusnya tidak akan terseret arus bawah laut. Kenapa mereka tetap disuruh di dalam kapal Seoul yang sedang tenggelam? Nah, hal itu juga masih menjadi misteri hingga detik ini. Nah, itu yang kedua, dan ini keanehan yang ketiga. Sebenarnya ini lebih tepat dibilang kesalahan dari pemerintah yang ketiga ini, karena pada waktu itu seperti yang gue bilang tadi, pemerintah juga memberitahukan lokasi dari AIS kapal Seoul yang sedang tenggelam ini yang rupanya adalah lokasi yang salah. Jadi waktu itu memang kapal-kapal di sekitar kapal Seoul ini diminta untuk menolong kapal Seoul yang sedang tenggelam, tapi karena AIS yang dikirimkan oleh pemerintahan itu salah, jadinya pada waktu itu kapal-kapal menjadi terlambat. Dan untungnya pada detik itu juga ada kapal Dura yang tadi gue ceritakan sedang berada di dekat kapal ini. Akhirnya dia kasih tahu, itu salah loh, itu salah lokasinya. Ini letak yang bener nih. Jadi pada waktu itu ya diketahui lokasi dari kapal Seoul ini juga ada turut serta dari pemberitahuan informasi dari kapal Dura. Tapi setelah diberikan informasi seperti itu, seperti yang kita lihat di video ini, tidak ada tindakan penyelamatan yang sesungguhnya gitu, karena kelihatan di video ini penyelamatan atau evakuasi pada detik itu ya seperti cuma ngelilingi kapal, melihat kalau kapal ini sedang tenggelam, menunggu kapal ini tenggelam secara seutuhnya. Jadi pada detik itu dipercayai sih tidak ada evakuasi yang real gitu, nggak ada tindakan evakuasi untuk penumpang yang sedang tenggelam bersama kapal Seoul itu. Keanehan yang keempat, ketika kapal Seoul ini tenggelam, sebenarnya kru dari kapal Seoul ini sudah diingatkan oleh kru kapal Dura. Jadi waktu itu dikatakan, itu kasih tahu tuh seluruh penumpangnya disuruh keluar, nanti bisa tenggelam semua loh, nggak bisa diselamatin. Tapi pada detik itu juga kru dari kapal Seoul ini mengatakan, emang kalau keluar sekarang mereka itu bisa diselamatkan. Kenapa mereka melakukan penolakan itu padahal sudah diberikan instruksi atau dihimbau gitu dari kru kapal Dura? Kan waktu itu juga ada kru kapal Dura, seharusnya ketika para penumpang ini loncat ke lautan atau mengapung-ngapung ini ya bisa diselamatkan dong, dibawa ke dalam kapal Dura. Kenapa pada waktu itu tidak disuruh keluar juga ya? Dan keanehan kelima yang gue lihat dari kejadian ini, di mana sebenarnya yang menelepon kejadian kapal Seoul ini atau memberitahu kalau kapal Seoul ini sedang tenggelam, rupanya bukan kru kapal Seoul, tapi lebih ke murid-murid yang berada di dalam kapal Seoul itu. Jadi pada panggilan pertama yang memberitahukan informasi kalau kapal Seoul ini sedang tenggelam, rupanya datang dari murid yang berada di dalam kapal Seoul itu. Nah, coba kita dengerin rekaman ini nih. 왜 살려는데요? 배가 침몰된 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데 예. 여기 지금 배가 배에서 침몰된 것 같아요 지금. 잠깐만요. 자, 지금 타고 보신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 침몰했어요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요 태월호. Nah, dari rekaman yang kalian dengar itu, kita bisa lihat di mana sebenarnya murid ini tuh kebingungan ketika ditanya lokasi dari tenggelamnya kapal Seoul ini, karena ya dia itu cuma penumpang, dia cuma bisa kasih tahu kalau kapal yang dia tumpangi ini sedang tenggelam. Jadi pada waktu itu kalau ditanya letaknya di mana, dia nggak tahu. Tapi seharusnya kan kalau dilihat dari tenggelamnya kapal ini, yang memberitahu kan seharusnya itu kru kapal Seoul. Tapi faktanya kalian harus tahu kalau kru kapal Seoul ini baru memberitahu kapalnya ini sedang tenggelam setelah setengah jam kapal yang ini sudah nyaris tenggelam
tenggelam seutuhnya. Jadi setengah jamnya berikutnya kapal ini sudah tidak bisa diselamatkan sama sekali. Dan uniknya lagi, ketika kapal Seoul ini tenggelam, rupanya pada waktu itu ada sebuah kapal dari pemerintahan Amerika Serikat yang berada dekat lokasi tenggelamnya kapal Seoul ini dan sudah memberikan tawaran mau gak dibantuin nih. Tapi pada waktu itu juga pemerintahan Korea malah tidak mau meminta atau menerima bantuan dari kapal militer Amerika Serikat. Kenapa hal ini dilakukan? Masih tidak tahu sampai sekarang ya. Dan yang terakhir dan gua mau ceritain kepada kalian, uniknya kalau misalnya kapal tenggelam, biasanya sih tuh ada air pocket. Jadi kalau misalnya kapal tenggelam di dalam kapal, biasanya di bagian-bagian ruangan yang tenggelam itu, di ujung-ujungnya itu masih ada sisa air udara yang berada di ruangan itu. Jadi masih bisa bertahan beberapa lama. Nah kan ada satu kejadian kalau kalian nggak tahu, di mana seorang yang tenggelam dari kecelakaan kapal bisa bertahan 3 hari. Jadi ini cerita kisah nyata dari seorang ibu yang melihat kalau anaknya ini memposting satu postingan di mana dia memberitahu dia berada di ruangan yang ada air pocketnya itu, dan dia memberitahukan lokasinya itu benar-benar detail banget. Setelah ibunya tahu ini, dia langsung bilang ke pemerintahan Korea kalau anaknya ini masih selamat, tolong menyelam ke sana untuk menyelamatkan anaknya. Tapi anehnya pada waktu itu pemerintahan Korea malah menolak dan mengatakan sepertinya anak ibu itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah setelah kapal Seoul ini diangkat dari permukaan laut dan dilihat, rupanya anaknya itu memang masih berada di dalam ruangan yang dikatakannya itu. Gue ceritainnya ya sampai merinding ya karena serem banget. Jadi pada waktu itu bisa dilihat kalau misalnya seorang yang tenggelam biasanya tuh badannya bakal membengkak lah karena dia terendam air lama. Tapi uniknya dari jasad anaknya ini tidak, badannya itu nggak bengkak. Jadi diperkirakan dia itu masih sempet berada di ruangan yang bertahan hidup gitu. Jadi dia nggak tercelup di dalam air. Nah sampai saat itu ketika dia diketahui masih berada di ruangan itu dan kapalnya ini sudah diangkat, dia itu kan sempat memainkan handphonenya. Tapi handphone yang diambil dari korban ini tidak langsung diberikan kepada sang ibu. Jadi sempat ditahan dulu oleh pemerintahan Korea, dan ini juga dilakukan ke beberapa orang yang masih menggunakan handphone di dalam kapal menjadi korbannya itu. Handphonenya ini sempat disita dulu, diperiksa dulu. Jadi ketika dikembalikan kepada orang tuanya, anehnya foto-foto atau video ketika kapal ini sedang tenggelam tidak ada di handphone itu. Nah notabene ini ibunya ini memberikan kesaksian kalau anaknya ini memang sedikit narsis. Jadi dia itu sering banget foto atau video dia ngelakuin apa gitu. Jadi ibunya merasa aneh kenapa di dalam handphone yang dikembalikan itu nggak ada video atau nggak ada foto ketika kapal ini sedang tenggelam. Apakah jangan-jangan foto atau video di dalam handphone anaknya itu dihapus oleh pemerintahan Korea agar nggak ada data yang mengerikan atau data yang mencurigakan keluar dari negara Korea ini? Nah sekarang kejadian itu masih menjadi misteri, apakah benar ini dihapus oleh pemerintahan Korea atau memang anaknya ini tidak merekam kejadian ketika kapalnya itu tenggelam. Jadi setelah kejadian tenggelamnya kapal Seoul ini, kapten kapal dari kapal Seoul ini yang berumur 69 tahun dinyatakan bersalah telah lalai sehingga kapal Seoul ini tenggelam pada waktu itu, dan akhirnya dia dihukum seumur hidup hukuman penjara, dan ke-14 krunya ini dihukum dari kisaran 18 bulan hingga 12 tahun hukuman penjara juga. Dan uniknya juga dari kejadian ini, rupanya bukan kapten kapal saja yang dinyatakan bersalah, tetapi pemilik dari kapal Seoul ini juga dinyatakan bersalah, yaitu Yo Byung-yun yang rupanya adalah seorang milioner di Korea Selatan dan dianggap memiliki power di Korea Selatan juga karena dia rupanya adalah seorang mafia bisnis di Korea Selatan. Tapi setelah menjadi buron karena diduga telah memodifikasi kapal Seoul ini secara ilegal sehingga kelebihan muatan, Yo ini ditemukan meninggal sangat tragis, di mana jasadnya ini ditemukan sudah nyaris membusuk yang dikelilingi oleh minuman alkohol, di mana dia ditemukan di sebuah ladang yang sangat unik sekali. Dan ketika itu juga tim forensik membutuhkan waktu 6 minggu untuk mengidentifikasi dari DNA kakaknya ini bahwa ini beneran Yo nih. Dan pada waktu itu sebenarnya publik dari Korea ini sempat kaget kenapa sih orang yang dianggap sangat religius, karena Yo ini mempunyai image yang sangat religius sekali bisa ditemukan meninggal dengan dikelilingi oleh minuman alkohol. Apa yang terjadi pada waktu itu?
Dan memang Yo ini dikenal aktif di sebuah gereja besar di Korea Selatan yang memang banyak suaranya ini yang berseberangan dengan pemerintahan Korea Selatan pada waktu itu. Nah, sampai sekarang kasus ini masih menjadi misteri di mana Yo itu ditemukan meninggal dengan sangat tragis banget. Apakah benar dia meninggal karena stres, karena dia depresi, sudah menjadi seorang buron dan dia yang menyebabkan kelalaian itu? Apa ataukah Yo ini dijebak sehingga dia itu ditemukan dengan keadaan yang seperti itu dan tidak bisa memberikan kesaksian? Masih menjadi misteri hingga saat ini. Dan setelah kasus ini juga, sebenarnya kasus tenggelamnya kapal Seoul ini menjadi satu peringatan untuk masyarakat Korea. Jadi kalau kalian sempat ngelihat pita-pita warna kuning-kuning oranye begitu, itu adalah yang memperingati kasus tenggelamnya kapal Seoul ini. Karena memang tenggelamnya kapal Seoul ini sangat tragis banget, sangat parah banget lah. Ini adalah kasus yang paling parah dari pelayaran atau perkapalan dunia Korea gitu. Dan dari kasus ini juga nggak sedikit grup band atau musik-musik yang diciptakan untuk memperingati tenggelamnya kapal Seoul ini. Nah, gimana menurut kalian setelah mendengar kasus ini? Menurut kalian tenggelamnya kapal Seoul ini kenapa? Terus konspirasi-konspirasinya itu menurut kalian gimana? Coba komen pendapat kalian. Apa sih yang terjadi? Menurut kalian gimana sih kapal Seoul ini bisa tenggelam? Bisa langsung komen aja ya. So, itu dia guys cerita hari ini tentang tenggelamnya kapal Seoul. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sekarang dan udah ngabisin sampai sini nih. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ya. So, hari ini itu dia aja videonya guys. Thank you banget guys. So, see you guys in next video.